Ya keren sih, tapi hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Pada video kali ini kita bakalan membahas Ultraman Trigger episode kedua, yang tentunya udah rilis di YouTube resmi Suburaya Sabtu kemarin. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton dulu di channel resmi Suburaya, karena video ini mengandung spoiler banget guys. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Oke, kalau udah langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go. Cerita ini dimulai ketika Kengo sudah berada di bumi. Artinya latar cerita udah bukan di Mars lagi guys. Di sini Kengo terkesan sama keindahan bumi. Mungkin karena di Mars peradabannya maju, tapi di bumi lebih luas ya dan serba alami. Tiba-tiba Shizuma Mitsukuni datang dan Kengo malah bilang, "Apa kau tahu kalau aku adalah Trigger?" Dan langsung di stop oleh Shizuma Mitsukuni. Dia bilang Kengo harus menyembunyikan identitas aslinya. Kengo ini berarti emang gak tahu apa-apa guys sebenarnya tentang Ultraman itu. Terus Kengo lihat di TV besar yang mengatakan TPU sedang mengawasi pergerakan dari Ultraman Trigger. Karena di sana Ultraman adalah makhluk yang gak dikenali, jadi otomatis semua harus berjaga-jaga juga. Lalu ada flashback ketika Kengo lagi minta izin mau ke bumi sama Reina Manaka. Ibunya mengizinkan dia untuk mengejar mimpinya, dan gak lupa juga ketika Kengo mulai sedih, ibunya ngomong smile smile. Keluarga senyum nih Kengo kayaknya. Lalu ada markas TPU yang dimana sekalian markas God Select juga pastinya. Kengo terkesan sama teknologi di TPU, salah satunya adalah pesawat Nurse DC. Nurse DC adalah kapal perang anti-monster buatan TPU. Kengo langsung disuruh masuk ke ruangan God Select. Akhirnya Kengo memperkenalkan diri, "Saya Daigo Madoka," Kengo Manaka maksudnya. Terus ada Teshin Sakuma sebagai pilot Nurse DC yang rajin banget olahraga guys. Terus ada Himari Nanase sebagai pilot jarak jauh God Falcon yang dingin, tapi langsung berubah pas pakai VR Google. Terus ada juga Metron Seijin Maruru yang agak baperan ya, dan gak suka dia dibilang kawaii. Tatsumi Seiya sebagai kapten juga memperkenalkan diri dan dia benerin cara hormat Kengo. Agak aneh dilihat sebenarnya guys. Akito Hijiri yang di sini masih jutek banget sama Kengo, padahal Kengo kagum loh sama dia karena dia yang merancang Nurse DC. Lalu ada Yuna yang baru datang abis pulang sekolah dan menghampiri Kengo. Di sini Kengo langsung inget ke Yuzare. Di sini Yuna bilang jangan menatap dia seperti itu. Tapi pas di sini Yuna cakep banget guys, sumpah. Kengo langsung megang tangan Yuna dan akhirnya Kengo didorong sama Akito. Dia ngomong jangan deketin Yuna. Akito mau balik ke laboratoriumnya dan Shizuma Mitsukuni bilang ke Kengo, Yuna adalah anaknya dan gak pernah bertemu sebelumnya. Akito di laboratorium lagi ngeliat Ancient Sparkland dan ternyata dia lagi bikin Guts Hyperkey baru. Guts Hyperkey apa Min? Kalau kalian nonton sampai habis pasti tahu guys. Terus Kengo curhat sama Teshin Sakuma, katanya dia gabung ke God Select biar bisa bikin semua orang tersenyum. Tapi Akito malah cemberut terus. Dan kata Teshin semua bisa diselesaikan dengan olahraga. Gak ada solusi banget dah kayaknya. Kengo salah tempat curhat ini. Nah di sini ada scene Carmilla lagi entah di mana, di bulan atau di planet apa. Tapi yang jelas di sini Carmilla ngerusak segel Dargon dengan cambukannya dan langsung hancur. Dargonnya ditendang dong, disuruh bangun. Kasar juga nih orang. Carmilla bilang dia udah nemuin Trigger di era sekarang ini, dan Dargon bilang akhirnya lawannya yang layak, atau mungkin maksudnya itu lawan yang setara sama kemampuan dia akhirnya kembali. Alah, kalah nanti nangis. Kembali lagi di bumi, Tatsumi Seiya lagi mempersiapkan peluncuran kapal perang anti-monster Nurse DC buat besok. Nah tiba-tiba ada monster yang muncul dan itu adalah Gimaira. Himari langsung diperintahkan menerbangkan Guts Falcon. Akito, Yuna, dan Kengo diperintahkan mengevakuasi warga. Kalian bisa lihat di sini, sikap Himari berubah banget jadi bos dan maniak setelah pakai VR Google ini. Gimaira adalah monster yang memiliki tanduk dan tentakel yang mengandung listrik. Jadi semua penduduk harus dievakuasi dari area tersebut. Yuna dan Akito mengevakuasi warga dan Himari menembak Gimaira dengan Guts Falcon. Akito ngebantu Himari dengan Guts Sparkland Gun Mode dengan Hyperkey King. Kengo langsung lari dan berubah menjadi Ultraman Trigger. Trigger di sini datang tapi admin sedikit heran kenapa nggak pakai efek datang ya, langsung dibikin tiba-tiba muncul aja gitu. Tatsumi Seiya bingung dan Shizuma Mitsukuni yang udah tahu kalau itu Kengo langsung mengangguk. Di sini Yuna tiba-tiba bilang Ultraman Trigger dan Akito bilang ke Yuna kok dia bisa tahu namanya itu Trigger.
Dan ternyata Yuna ngomong gitu di bawah alam sadarnya karena dia malah balik nanya. Katanya malah, "Hah? Aku berbicara sesuatu?" Nah, nanti bakal admin bahas di video selanjutnya ya tentang kejanggalan Ultraman Trigger episode kedua. Trigger melawan Gimaira yang bisa dibilang cukup mudah guys. Dan sayangnya, di sini Trigger cepet banget bunyi color timernya, baru bentar banget loh. Akhirnya Trigger lompat ke arah Gimaira dan ngeluarin Zephyrine Kosen dari deket banget tuh guys. Akhirnya Gimairanya hancur, tapi Triggernya sampai kelempar gara-gara ledakan itu. Lagian ada-ada aja loh, bener-bener deket banget itu ngekosen. Gimairanya hancur sih, tapi tiba-tiba muncul emergensi lain. Ternyata dari langit muncul raksasa kegelapan lain bernama Dargon. Ingatan Kengo tentang Dargon dan Carmilla muncul, tapi itu kepotong ya. Harusnya ada Hyudoram juga, tapi sengaja dipotong. Shizuma Mitsukuni bilang kalau itu adalah raksasa kegelapan yang ada di batu misterius. Terus Dargon langsung hajar Trigger guys sampai nebus ke banyak gedung. Akhirnya Trigger dikalahkan dan Trigger menghilang kembali. Dargon juga hilang sementara karena dia datang cuma buat balas dendam sama Trigger. Kengo yang lagi terluka tiba-tiba didatengin sama Akito yang marah, bilang kalau pertarungan tadi itu payah banget. Terus Kengo nanya, kok dia bisa tahu? Dan Akito jawab soalnya dia yang bikin Sparkland itu. Shizuma yang memberikan Ancient Sparkland dan Akito disuruh menduplikasinya untuk orang yang memegang cahaya suatu saat nanti yang akan datang. Dan ternyata dia adalah Kengo. Akito marah dan kesel pastinya. Kengo pun minta maaf. Wajar sih sebenarnya Akito marah guys. Kalau jadi Akito admin juga marah sih pasti. Dia yang bikin malah orang lain yang dapat kekuatannya kan. Nah di scene berikutnya ternyata gas Hyper Key Trigger Power Type udah jadi. Kemungkinan ini berasal dari batu misterius itu yang mungkin memberikan semacam data dari masa lalu Trigger. Shizuma Mitsukuni datang ke laboratorium Akito dan bilang dia harus mendukung Kengo. Karena Kengo bertarung untuk membuat semua orang tersenyum. Dan disinilah akhirnya Akito sadar guys. Cepet banget ya sadarnya. Pas udah malam, tiba-tiba Dargon datang lagi dan pakai jurus andalannya buat ngerusak kota buat mancing Trigger datang guys. Kengo langsung ambil peralatannya dan OTW ke TKP. Tapi tiba-tiba dia dikasih Hyper Key Power Type sama Akito. Di sini Kengo bilang makasih ke Akito udah ngebantu dia. Untung dikasih ceramah sama Shizuma Mitsukuni loh. Tiba-tiba Trigger langsung datang dan nyerang Dargon. Di sini Trigger langsung berubah jadi Power Type dan ternyata Trigger ini adalah salah satu Ultraman yang berubah form tanpa rise up dulu guys. Abis colok flash disk dia langsung bisa berubah dan cara berubahnya ini sama banget kayak Ultraman 3. Gak banyak efek, kulitnya kayak langsung ganti warna gitu. Jujur aja ini malah kelihatan lebih canggih daripada harus pakai banyak efek yang kesannya itu terlalu kaku. Setelah sekian lama guys, ganti form tanpa rise up muncul lagi loh. Kangen banget sama kayak ginian. Lalu di sini Trigger melawan Dargon lagi dengan form Power Type yang jadinya seimbang, kekuatan dilawan dengan kekuatan juga. Lalu akhirnya setelah terjadi epic fighting scene lagi, Dargon langsung diserang oleh Deracium Beam yang gerakannya persis sama Power Type Ultraman 3. Nah, tiap Trigger ngeluarin jurus, armornya bakalan bersinar. Tapi di sini ada sedikit keanehan dan besok bakal kita bahas di video kejanggalan Trigger episode kedua. Jadi subscribe biar nggak ketinggalan ya. Akibat serangan itu, Dargon jatuh ke air yang kelihatannya itu nggak dalam guys. Tapi ternyata pas Trigger ikut nyelam dalam juga ternyata. Seukuran Ultraman aja masih bisa tenggelam. Tapi dibalik itu, akhirnya kita ngeliat lagi pertempuran bawah air yang lumayan lama. Di Z kemarin bentar banget guys. Trigger mengeluarkan Circle Arm-nya dan ingatan Kengo tentang Circle Arm dalam mode ini muncul kembali. Kengo langsung merubahnya menjadi Claw Mode. Nah di sini Trigger sempat lawan Dargon dengan sengit dan akhirnya mereka adu jurus. Dargon langsung ngeluarin jurus andalannya dan Trigger ngeluarin jurus Power Type versi Circle Arm yang bernama Deracium Claw Impact. Nah jurusnya ini sama-sama dari tanah dan akhirnya Dargon berhasil dikalahkan. Setelah ledakan berakhir, Dargon pamit menutup acara dan langsung kabur. Dia bilang bakal balik lagi. Mana katanya lawan yang setara, pas kalah malah kabur. Aduh. Setelah itu besoknya Nurse DC udah siap diterbangin dan mereka meluncur gaspol. Ini adalah Nurse DC dari bawah, yang di bawahnya itu ada gas Falcon. Tapi setelah Nurse DC agak jauh, ada Basco, Ignis maksudnya yang muncul. Dia menatap Nurse DC dengan sinis. Akhirnya mode Sukunanya keluar tuh guys, dan abis. Nah itu dia Ultraman Trigger episode kedua yang udah muncul, bagus sih. Tapi entah kenapa kayak ada yang kurang gitu. Tapi aku nggak tahu loh kurangnya apa. Kalau dari segi fightingnya sih udah bagus banget ya, khasnya Koichi Sakamoto banget. Gimana menurut kalian Ultraman Trigger episode 2 ini? Melewati ekspektasi admin sih? Atau malah di bawah ekspektasi kalian? Bagi admin sih udah sesuai ekspektasi tapi nggak terlalu wah banget ya. Tapi karena masih 2 episode jadi masih banyak misteri ke depannya, kita tunggu aja. Kesimpulan Ultraman Trigger episode 2 ini adalah yang pertama Akito iri dengan Kengo, tapi akhirnya dia tobat kena ceramahnya Shizuma Mitsukuni. Yang kedua Hyper Key Trigger ini dibuat oleh manusia sendiri yang kemungkinan lewat Ancient Sparkland dan batu misterius itu. Yang ketiga,
Entah kenapa musuh di trigger ini terlalu gampang kalah dan triggernya juga cepet banget kalah. Ya karena mungkin selama ini 2 lawan 1 terus ya. Yang keempat si Zubambetsu Kuno yang nyuruh Kengo nyembunyiin identitasnya. Yang kelima, Henshin trigger ini nggak real time. Contohnya Kengo yang awalnya pakai topi, ternyata di situ nggak pakai topi. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian nggak disiram sama Ultraman Taro. Next mau konten apa lagi? Kalau besok sih udah pasti ya kita bahas kejanggalan Ultraman Trigger episode 2. Oke guys, see you next video. With